pagi saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus Tuhan. Kembali kita hari ini pagi dalam mesbah doa pagi kita. Kita akan mulai saudara memuji menyembah Tuhan. Kita mencari wajahnya, mencari wajah Yesus yang memberikan kita kekuatan, yang memberikan kita ketenangan, dan juga yang memberikan kita kemenangan untuk kita menghadapi hidup hari ini. Biarlah hari ini kita menghampiri Tuhan, senangkan hati Tuhan Yesus hingga kita memperoleh kebahagiaan sukacita pada hari ini. Mari saudara kita akan berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Bapa. Puji syukur pagi hari ini Tuhan Yesus, kami datang padamu hari ini bersama dengan anak-anak-Mu ya Tuhan, menghampiri tahta-Mu di dalam Tuhan mesbah doa pagi kami di hadapan Bapa. Urapi kami Tuhan, urapi juga anak-anak-Mu, dan dengan kuasa-Mu Tuhan kami boleh mendapatkan kesegaran, kekuatan daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau juga memberikan nafas buat hidup kami, Engkau berikan keselamatan, sehingga kami hari ini kami ada semua karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap beribadah, kami siap memuji menyembah Engkau, menyenangkan hati-Mu sebelum kami melakukan aktivitas yang kami kerjakan sehari-hari ini. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, haleluya, amin. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah pujian kami pagi hari ini ya Tuhan, bersama dengan anak-anak-Mu yang siap menantikan Engkau dengan kami memuji menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia yang ku alami dalam hidupku. Amin Tuhan. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kasih setia yang ku alami dalam hidupku ya Tuhan. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus buat anugerah-Mu, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Yesus buat anugerah-Mu, kasih-Mu, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan ini, Tuhan adakan syukur bagi kami pada hari ini. Syukur bagi-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ini langkapan hati kami Tuhan, buat anugerah yang Kau beri. Inilah pujian kami. Ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Inilah kami katakan ya Tuhan, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Inilah ucapan kami, syukur bagi-Mu Tuhan, syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah ungkapan syukur kami Tuhan. Pagi hari ini kami datang menyembah-Mu, memuji-Mu. Terima kasih
Engkau berikan kekuatan yang baru menghadapi hari ini. Di dalam tangan-Mu kami berserah, dalam kekuatan-Mu kami berteduh. Terima kasih Tuhan Yesus Bapa. Haleluya, haleluya. Syukur bagi-Mu ya Aba Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami datang berkumpul di dalam Tuhan Mesbah Doa Pagi bersama dengan anak-anak-Mu yang sudah berkumpul juga ya Tuhan pagi hari ini. Menyembah-Mu, memuji-Mu, mencari wajah-Mu yang memberikan kami kekuatan dan ketenangan. Kami percaya hanya Engkau Tuhan Yesus sumber hidup kami, sumber kebahagiaan dan sumber pemulihan dan dari segalanya. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami mau memuji menyembah-Mu. Biarlah dengan segenap hati kami serahkan hidup kami padamu, dan kami berikan yang terbaik buat Engkau, melayani Engkau pagi hari ini Tuhan. Kami percaya kalau kami utamakan Engkau Tuhan Yesus, ada kekuatan yang baru, ada pemulihan, karena kami menyembah Tuhan, pencipta kami, langit dan bumi, yang memberikan kami juga kekuatan keselamatan dari Tuhan Yesus. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu. Inilah pujian kami bersama dengan anak-anak-Mu. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu. Inilah pengakuan kami membutuhkan Engkau Tuhan. Dapat hidup tanpa-Mu Tuhan Yesusku. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu. Inilah pujian kami Bapa. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu Tuhan Yesusku. Bagaikan tanah yang kering, bagaikan tanah yang kering Tuhan. Bila ku lepas dari-Mu, bila ku lepas dari-Mu, kami tak mau jauh dari-Mu Tuhan. Pokok anggur yang benar Tuhan, yang memberikan kebenaran keselamatan di kehidupan benar Tuhan. Bagaikan ranting yang kering Tuhan. Bila ku lepas jauh dari-Mu, ku lepas dari-Mu, sebab Kau pokok anggur yang benar. Kaulah pokok anggur yang benar Tuhan, yang beri kehidupan. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu. Inilah pujian kami bersama dengan anak-anak-Mu. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu Tuhan Yesusku. Kami membutuhkan Engkau Tuhan, kami hanya berharap padamu. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu Tuhan Yesusku. Bagaikan ranting yang kering, inilah seruan kami Tuhan. Bagaikan ranting yang kering Tuhan, bila kami lepas dari-Mu, bila ku lepas dari-Mu, sebab Kau pokok anggur kami yang benar. Pokok anggur yang benar, yang berikan kehidupan, yang berikan keselamatan, yang beri kehidupan. Bagaikan ranting yang kering Tuhan, bila ku lepas dari-Mu. Kaulah pokok anggur, Kaulah pokok anggur yang benar Tuhan, yang beri
kami Bapa. Kami menyerukan Tuhan pujian penyembahan kami, karena kami merasakan Tuhan, hidup kami tak dapat Tuhan lepas darimu Tuhan. Kami pasti akan lemah dan jatuh Bapa. Kami tak mampu menghadapi dunia ini Tuhan, hidup ini Tuhan, kalau tanpamu Tuhan. Sebab itu kami mau terus mendekatkan diri padamu. Bersama dengan anak-anakmu kami mau hidup, kami mau diubahkan Tuhan dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah pujian dan pengakuan penyembahan kami. Dan kami mau dengarkan suara-Mu supaya kami ada kekuatan yang baru dan kemenangan. Haleluya. Kembali kami datang merendahkan hati di hadapan-Mu ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami siapkan hati kami dengarkan firman-Mu. Segala kuasa kegelapan roh jahat yang coba mengganggu firman Tuhan disampaikan, dipatahkan, dihancurkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Roh Kudus Tuhan, urapi setiap kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudara, selamat pagi. Kita bertemu kembali di dalam Mesbah Doa Pagi. Ya, kita akan kembali membaca di dalam kitab Hosea. Kita akan Hosea pasal yang ke-14. Ya, Hosea pasal yang ke-14. Ya, kita akan mendengar firman Tuhan. Temanya adalah saudara, ajakan untuk bertobat, ya, ajakan untuk bertobat. Ya, ayat yang kedua, bertobatlah hai Israel kepada Tuhan Allahmu, sebab engkau telah tergelincir karena kesalahanmu. Bawalah sertamu kata-kata penyesalan dan bertobatlah kepada Tuhan. Katakanlah kepadanya, ampunilah segala kesalahan, sehingga kami mendapat yang baik, maka kami akan mempersembahkan pengakuan kami. Saudara, firman Tuhan ya pada pagi hari ini ya dengan satu tema ajakan bertobat ya. Saudara, Nabi Hosea ya mengajak bangsa Israel untuk mereka bertobat kepada Tuhan ya, karena mereka telah melakukan dosa yang sangat menyakiti hati Tuhan ya. Saudara, Nabi Hosea mewakili daripada Tuhan ya, sedangkan bangsa Israel saudara adalah bangsa yang tidak setia ya. Nabi Hosea diperintahkan Tuhan untuk ya mengambil seorang perempuan sundal bernama Gomer yang tidak setia ya. Saudara, ini adalah gambaran antara Allah yang setia dengan bangsa Israel yang tidak setia ya. Bahkan setelah saudara Nabi Hosea mengambil Gomer sebagai istrinya dan melahirkan anak-anak persundalan yang merupakan lambang daripada saudara bangsa Israel yang tidak setia ya, lambang penghukuman ya. Anak yang pertama ya saudara dinamakan Israel, kemudian anak yang kedua Lo Ami ya, Lo Ruhama, kemudian yang ketiga adalah Lo Ami ya. Ini gambaran bagaimana Israel bicara Tuhan mencerai-beraikan, menghukum bangsa Israel ya saudara, sehingga mereka dicerai-beraikan ya, karena Tuhan mengizinkan tentara Asyur untuk menyerang bangsa Israel sehingga mereka dibawa ke dalam pembuangan ya, oleh karena mereka melakukan dosa penyembahan berhala ya, menduakan Tuhan ya saudara. Dan akibat dosa penyembahan berhala, moral bangsa Israel menjadi rusak dan hal itu menyakitkan hati Tuhan ya. Kemudian anak yang kedua dinamakan Lo Ruhama, bahwa Tuhan sudah tidak mengasihi lagi bangsa itu. Dan anak yang ketiga Lo Ami, bahwa mereka bukanlah umat Tuhan lagi
Ya, namun saudara, penghukuman Tuhan disertai juga janji pemulihan Tuhan, bahwa Tuhan akan memulihkan mereka apabila mereka bertobat. Ya, nah saudara, ya seringkali saudara kita juga adalah gambaran daripada bangsa Israel yang tidak setia ya kepada Tuhan. Kita lebih mengasihi dunia ini dibandingkan kita mengasihi akan Tuhan ya. Hati kita mendua hati. Satu pihak kita mengasihi Tuhan, di pihak yang lain kita mengasihi dunia. Yaitu ya di hadapan Tuhan bagaikan kita berselingkuh ya, perselingkuhan rohani ya. Karena memang Allah menggambarkan hubungan antara Allah dengan umatnya seperti hubungan antara suami dengan istri ya. Nah saudara, hal yang paling menyakitkan di dalam hubungan suami istri adalah perselingkuhan. Ya demikianlah bangsa Israel, mereka berselingkuh dengan menyembah Baal atau berhala dan menduakan Tuhan ya. Dan akibatnya saudara, mereka jatuh dalam berbagai dosa ya. Saudara, mereka saling mengutuk, mereka berbohong ya, berdusta, hidup dalam dusta. Kemudian mereka membunuh, mencuri, berzina, melakukan kekerasan dan segala macam dosa ya. Oleh karena itu saudara, bangsa itu mengalami penghukuman daripada Tuhan ya. Saudara, mereka dibuang ke dalam pembuangan ke Asyur ya. Namun penghukuman Tuhan itu juga disertai dengan janji pemulihan ya. Nah saudara, oleh karena itu ya saudara, Nabi Hosea menyerukan kepada bangsa Israel yang saudara berbuat dosa ya, dengan menyerukan berita tentang pertobatan ya. Saudara, apabila hidup saudara dan saya mau dipulihkan oleh Tuhan, maka hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita boleh merendahkan hati kita dan bertobat di hadapan Tuhan, menyesali segala dosa-dosa kita yang kita lakukan karena menyakiti hati Tuhan ya. Nah saudara, itu adalah awal daripada pemulihan hidup saudara dan saya ya. Dosa menghalangi kasih karunia anugerah Tuhan di dalam hidup saudara dan saya. Dosa itu menghalangi telinga Tuhan mendengarkan setiap seruan doa kita dan menghalangi tangan Tuhan untuk menolong hidup saudara dan saya ya. Oleh karena itu biarlah saudara kita boleh mengoreksi diri kita setiap hari ya, agar hidup kita boleh terus ya saudara disucikan, hidup saudara dan saya terus dimurnikan ya. Kita boleh terus mengalami perubahan hidup sehari-hari ya, baik dalam perkataan, baik dalam sikap, perbuatan, tingkah laku kita, maupun juga dosa-dosa yang tersembunyi di dalam batin. Itu yang perlu kita akui dan jujur di hadapan Tuhan ya. Karena tidak ada satu makhluk pun yang dapat tersembunyi di hadapan Tuhan ya. Nah saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus ya, Nabi Hosea berkata, bertobatlah hai Israel kepada Tuhan Allahmu, sebab engkau telah tergelincir karena kesalahanmu ya. Mereka telah jatuh dalam dosa ya. Di ayat yang ketiga, bawalah sertamu kata-kata penyesalan ya. Nah saudara, dan bertobatlah kepada Tuhan. Setiap dosa apapun yang kita lakukan semua tertuju kepada Tuhan ya. Karena itu kita harus berbalik kepada Tuhan, dan firman Tuhan katakan, biarlah kata-kata kita saudara penuh dengan penyesalan ya. Bertobat bukan hanya satu ucapan di bibir saja ya saudara, tetapi bertobat itu saudara mencakup bagaimana kita menyesali segala dosa-dosa yang telah kita lakukan, karena perbuatan dosa itu menyakiti hati Tuhan ya. Saudara, rancangan Tuhan sesungguhnya adalah rancangan damai, sejahtera dan masa depan yang penuh harapan. Namun saudara, bangsa itu telah merusak rancangan Allah oleh karena dosa-dosa yang mereka lakukan
ya. Nah saudara, biarlah kita boleh menyesali setiap perbuatan dosa yang menyakiti hati Tuhan, ya saudara. Dikatakan ayat yang keempat, Asyur tidak dapat menyelamatkan kami. Kami tidak mau mengendari kuda dan kami tidak akan berkata lagi, ya Allah kami, kepada buatan tangan kami, karena Engkau menyayangi yatim. Ya, nah saudara, apa yang disebutkan dosa itu kita harus sebutkan secara terperinci. Ya, dosa apa yang Tuhan ingatkan dalam hati dan batin saudara dan saya. Sebagaimana bangsa Israel berkata bahwa Asyur tidak dapat menyelamatkan kami, ya. Karena apa saudara? Mereka mengandalkan bangsa Asyur untuk menolong mereka. Ya, firman Tuhan mengatakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang hatinya jauh daripada Tuhan. Ya, oleh karena itu saudara, Tuhan mau agar saudara dan saya hanya mengandalkan akan Tuhan, ya. Nah saudara, sehingga hidup kita diberkati. Firman Tuhan katakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapnya kepada Tuhan, ya. Nah saudara yang terkasih, dikatakan firman Tuhan, kami tidak akan berkata lagi, ya Allah kami, kepada buatan tangan kami, ya saudara. Artinya bahwa bangsa Israel itu mau meninggalkan dosa penyembahan berhala. Ya saudara, berhala zaman modern adalah mamon, cinta akan uang. Ya saudara, Tuhan Yesus berkata, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah, menyembah Allah, dan sementara itu juga kamu menyembah mamon. Ya, oleh karena itu seorang anak Tuhan haruslah dia terbebas dari hamba uang. Ya, oleh karena itu saudara, firman Tuhan katakan akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Utamakan keserakahan, ya saudara. Dosa apapun yang diperbuat oleh manusia, semua karena cinta akan uang. Ya, di balik penyembahan berhala, saudara, yang dilakukan oleh bangsa Israel, ada terselubung keinginan mereka untuk saudara diberkati secara jasmani, ya, kemakmuran, kekayaan. Nah itulah di balik penyembahan berhala yang mereka lakukan, ya. Nah saudara, oleh karena itu biarlah hati saudara dan saya terbebas dari percintaan akan dunia ini, ya, percintaan akan uang, dan biarlah hati kita hanya melekat kepada Tuhan, ya. Ayat yang kelima dikatakan, aku akan memulihkan mereka dari penyelewengan, ya. Jadi saudara, penyelewengan itu perselingkuhan, ya saudara, bahwa Tuhan akan memulihkan, ya saudara, apabila mereka bertobat dari dosa penyelewengan atau perselingkuhan mereka, ya saudara. Tuhan katakan, apabila kita mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam kita, ya. Karena apa yang ada dalam dunia itu keinginan daging, keinginan mata dan tangkapan. Hidup bukanlah berasal dari Bapa, tapi dari dunia ini. Dan dunia ini sedang lenyap dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah, dia akan tetap hidup selamanya, ya. Nah saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan, Tuhan akan memulihkan hidup saudara dan saya apabila kita boleh merendahkan diri dan mengakui segala dosa-dosa kita, ya saudara, di hadapan Tuhan, serta meninggalkannya. Ya, apapun dosa yang Tuhan ingatkan saudara pada saat pagi hari ini, ya. Nah saudara, dikatakan bahwa sebab murkaku telah surut daripada mereka, aku akan seperti embun bagi Israel. Ya saudara, ini berbicara tentang saudara, anugerah kasih karunia Tuhan akan berlaku bagi setiap kita anak-anak Tuhan, bagaikan embun saudara, ya, yang membasahi saudara tanaman, sehingga tanaman itu dikatakan maka ia akan berbunga seperti bunga bakung, ya saudara. Ya, kehidupan kita kembali mendapat anugerah dan kasih karunia Tuhan, ya, bagaikan bunga bakung yang akan berbunga, ya, dan dikatakan akan menjulurkan akarnya seperti pohon, ya saudara, hawar, kemudian ranting-rantingnya akan merambak, semaraknya akan seperti pohon zaitun, dan berbau harum seperti yang di Libanon, ya. Ini berbicara tentang berkat-berkat Tuhan.
hidup kita jadi berkat ya saudara. Hidup kita diberkati oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan, hidup di bawah anugerah dan kasih karunia Tuhan. Ya dikatakan ayat 8, mereka akan kembali dan diam dalam naungan, dalam perlindungan Tuhan. Ya saudara, hari-hari hidup kita akan berada dalam perlindungan Tuhan. Ya, apabila kita boleh merendahkan diri di hadapan Tuhan, menyelesaikan setiap dosa-dosa yang kita lakukan, dan kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, nah saudara, di sini dikatakan dan tumbuh seperti gandum, mereka akan berkembang seperti pohon anggur yang termasur seperti anggur Libanon. Efraim, apakah lagi sangkut pautku dengan berhala-berhala? Akulah yang menjawab dan memperhatikan. Ya, apabila hidup kita dipulihkan, kita merendahkan diri dan bertobat dan hidup dalam kebenaran, maka firman Tuhan katakan, aku akan menjawab engkau dan memperhatikan engkau. Ya, nah saudara, inilah pemulihan yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara dan saya. Aku ini seperti pohon sanobar yang menghijau, daripada engkau mendapat hidup kita berbuah. Demikianlah firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat dalam hidup saudara dan saya, sehingga hidup saudara dipulihkan oleh Tuhan, terlebih hidup kita diselamatkan oleh Tuhan. Ya, nah inilah firman Tuhan. Kita akan saudara menyanyikan satu pujian. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih. Ubah hatiku, ubah hatiku untuk jadi ciptaan baru. Ubah hatiku untuk semakin seperti-Mu Yesus. Katakan, akulah tanahnya, akulah tanah liat di dalam tangan-Mu, di dalam tangan-Mu. Bentuk dan jadikanlah, bentuk dan jadikanlah seperti yang Kau ingini, seperti yang Kau ingini. Katakan, biarku semakin berkurang, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah, Yesus makin bertambah. Hanya nama-Mu saja Tuhan, hanya nama-Mu saja Tuhan, yang layak dimuliakan, yang layak dimuliakan. Biarku semakin berkurang, biarku semakin berkurang, Yesus makin bertambah, makin bertambah. Hanya nama-Mu saja Tuhan, yang layak dimuliakan, dimuliakan. Terima kasih Bapa, hanya nama-Mu saja ya Tuhan, yang layak kami muliakan, yang layak kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga, terima kasih Roh Kudus, lawatan-Mu pada pagi hari ini bagi setiap kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Pulihkan hidup kami Tuhan, kami mengakui segala dosa kami, pelanggaran-pelanggaran kami. Saudara, sebutkan dosa-Mu dan akui, dan agar hidup kami, saudara dan saya, ya diperdamaikan kembali, dan hidup saudara dan saya dipulihkan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, kuduskan hidup kami. Seringkali kami tidak setia Tuhan, namun Engkau Allah kami yang setia, Tuhan yang begitu mengasihi kami, sehingga Engkau Tuhan menunggu kami untuk kami boleh bertobat Tuhan,
Dan pada hari ini kalau kami dengar suara-Mu, kami tidak mau mengeraskan hati kami, namun kami rendahkan hati kami, bersungkur di hadapan-Mu, agar hidup kami dipulihkan, terlebih hidup kami diselamatkan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah hiburkan, yang sakit Tuhan ulurkan tangan-Mu untuk menyembuhkan, yang dalam kekurangan Tuhan cukupkan. Terima kasih Tuhan, hubungan kami dengan sesama yang retak Tuhan pulihkan ya Tuhan. Baik masalah hubungan suami istri, Tuhan kami berdoa, Tuhan kiranya Tuhan yang pulihkan hubungan kami suami istri yang sudah mulai retak ya Tuhan. Oh biar kasih Tuhan ada pada setiap kami anak-anak-Mu, hingga kami Tuhan hubungan suami istri yang telah terpisah dapat bersatu kembali ya Tuhan, dan kami boleh saling mengampuni seperti Tuhan mengampuni segala kesalahan dan dosa kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih ini menjadi doa kami di hadapan-Mu. Tuhan berkati bangsa negara kami, karena kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kami juga. Dan roh pertobatan dan takut akan Tuhan itu ada pada bangsa kami ya Tuhan, mulai dari jajaran tertinggi Tuhan negara kami, presiden sampai para menteri dan yang membantunya ya Tuhan, dan kepala-kepala daerah dari yang tertinggi sampai yang terendah, angkatan darat, laut dan udara, dan kepolisian. Biarlah hati yang takut akan Tuhan ada pada bangsa ini ya Tuhan, dan roh pertobatan curahkan atas bangsa ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini doa kami di hadapan-Mu, kami mau terima berkat-Mu dalam nama Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Angkatlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, penyertaan dan pertolongan Roh Kudus menyertai saudara dan saya, mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan disadarkan pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Kalau saudara diberkati, saudara bisa share kepada teman-teman atau saudara yang lainnya, dan bagikan kesaksian saudara di media sosial. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.